Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih qadatana. Allahumma aslih biladana Indonesia. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jutaan nikmat karunia yang kita tidak sanggup menghitung satu persatu. Wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Yang 4 alasan inilah kita berkumpul untuk menunaikan, menegakkan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjut dengan bermajlis ilmu yang sebentar ini. Dan alhamdulillah masih Allah berikan kelonggaran kita untuk menjalankannya. Mudah-mudahan ini adalah upaya kecil kita merawat, menjaga ketakwaan kita hingga mudah-mudahan sampai di akhir tarik hembus nafas kita yang terakhir, dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi umat Nabi Muhammad yang berakhir pada kondisi terbaik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi, penutup risalah panjang, ad-dinul haq ini, agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Mudah-mudahan dengan senantiasa menegakkan sunnahnya, bersalam sholawat kepadanya, memantaskan diri kita untuk kemudian Allah kumpulkan kelak di Jannatun Naim, di jannah, di surga yang penuh kenikmatan bersama Nabi terkasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati pikiran kita untuk menangkap ilmunya, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas ilmu-ilmu yang kita dapat sehingga tercapai al-ilmu yuntafa'u bih. Dari ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan kita mampu memperbaiki generasi kita. Kita bermohon kepada Allah untuk menjaga anak keturunan kita dan mudah-mudahan menjadi lebih baik daripada kita, sehingga menjadi waladun soleh yad'ulahu, menjadi anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan sebelum saya masuk materi, kami menyampaikan informasi terkait apa yang terjadi hari-hari ini. Betapa kasih sayang Allah menurunkan beberapa musibah di negeri tercinta kita ini, tidak lain tidak bukan insya Allah untuk membersihkan diri kita semuanya, untuk mengingatkan diri kita semuanya untuk kembali kepada agama Allah. Per 10 Desember, artinya hari kemarin, saudara kita di Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center atau
satu organisasi Muhammadiyah untuk penanganan bencana telah mencatat 964 jiwa meninggal dunia, okay, per hari kemarin tanggal 10 Desember. Selanjutnya ada 157.000 lebih rumah rusak. Ada 215 unit fasilitas kesehatan juga rusak. 3,3 juta jiwa terdampak. 5.000 lebih jiwa luka-luka. 262 jiwa yang masih belum diketemukan. Kemudian Oke, tes. Oke, dipun lanjut nggih. Ada 498 unit jembatan putus, rusak, oke. Kemudian 584 unit fasilitas pendidikan dan seterusnya. Yang jelas ini sangat luar biasa, menjadi bencana terbesar, terparah yang tercatat. Maka MJBM Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari mengikuti apa yang diinstruksikan Muhammadiyah, insya Allah akan mengalokasikan infak Jumat kita besok, insya Allah kita akan alokasikan sepenuhnya untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa menjadi duta syiar, untuk penggalangan donasi ini. Untuk ibu-ibu sampaikan kepada bapak-bapak, ngene sangu teng masjid ngenjang radi langkung dibanding biasanya. Insya Allah akan kita alokasikan sepenuhnya untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Nun sewu, suara saya terdengar sampai belakang. Kirang. Cekap. Berarti mboten usah ngangge mik mawon, ndak usah pakai pengeras suara. Mudah-mudahan suara saya nyampe hingga akhir nanti. Itu yang kurang lebih bisa saya sampaikan untuk informasi pada malam hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan, membawakan sebuah materi terkait masih dengan kebencanaan, yang jika kita kumpulkan seluruh kisah-kisah umat terdahulu terkena bencana, itu ada satu pola yang berulang di dalam Al-Quran. Jadi malam hari ini kita akan mengkaji bencana-bencana yang menimpa umat-umat terdahulu. Antara lain disebabkan satu, kesombongan kolektif dan menolak kebenaran setelah tegaknya bukti kebenaran. Ketika dakwah sudah jelas, bukti sudah nyata, tapi mereka tetap menolak secara arogan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsu rasulan. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi rasul diutus dulu, ketika mereka tetap saja membangkang, terjadi kesombongan kolektif, arogan, menolak kebenaran itu, maka baru didatangkan musibah atau bencana. Itu pola yang pertama, penyebab pertama tentang turunnya bencana. Yang kedua, terjadi kezaliman sosial.
eksploitasi, penindasan, ketidakadilan ekonomi. Bukan hanya kekufuran teologis, artinya hanya syirik saja terhadap Allah, tapi juga kehancuran moral dalam bentuk merusak tatanan sosial. Allah berfirman dalam surat Hud, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu akan menghancurkan satu negeri sebab kemusyrikan, sementara penduduknya adalah orang-orang yang baik dalam sosialnya. Jadi Allah belum turunkan azab jika manusia meyakini kesyirikannya saja. Namun jika kesyirikannya sudah mulai berdampak terhadap kezaliman sosial, runtuhnya moral, barulah azab akan diturunkan. Sebagaimana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan Quran Hud di atas tadi, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota secara tidak adil, adalah bahwa Dia tidak akan membinasakan kota-kota tersebut hanya karena kemusyrikan mereka, jika mereka adalah orang-orang yang soleh dan memperlakukan satu sama lain dengan baik dan adil. Jadi ketika kemusyrikan itu belum berdampak pada kejahatan sosial atau ketidakadilan sosial, runtuhnya moral, Allah masih tahan azabnya. Hingga dampak kesyirikan tersebut sudah betul-betul merusak tatanan sosial, baru Allah turunkan. Ini penyebab yang kedua. Yang ketiga, kemewahan yang melahirkan kelalaian. Kita tahu kemewahan seperti apa yang dilakukan umat-umat terdahulu. Bagaimana Namrud, Fir'aun dan Korun dan seterusnya. Kemewahan yang melahirkan kelalaian, mengundang bencana. Hampir semua kaum yang binasa dalam Quran adalah masyarakat yang tergolong maju, elit, kaya, tapi terbuai dengan kemakmurannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna murtafiha fafasaku fiha, yang artinya apabila kami hendak membinasakan satu negeri, kami perintahkan orang-orang mewahnya untuk menaati Allah agar namun mereka berbuat kefasikan. Di ayat ini Allah memberitahukan kita, apabila Allah hendak membinasakan satu negeri, maka yang diperintahkan duluan untuk taat adalah mereka-mereka yang kaya, yang mewah kehidupannya. Kalau mereka berbuat kefasikan, turunlah azab, kinten-kinten ngaten. Yang keempat adalah pengabaian dan pembangkangan terhadap peringatan para nabi. Ketika peringatan atau perintah Allah yang datang melalui Rasul hingga sampai para alim ulama dan umat mengabaikan, membangkang, bahkan berani mengejeknya, maka kita harus berhati-hati dengan lingkungan tersebut. Ini warning, peringatan untuk kita. Karena sejarah mencatat ketika semua nabi diejek dengan alasan yang sama. Kinten-kinten seringkali kita mendengar dalam kisah-kisah nabi, nabi dianggap pendusta, nabi dianggap gila, dukun, sok baik atau sok suci, atau hanya ingin kekuasaan, maka bencana pasti tinggal menunggu waktu. Sementara kalau kita tadaburi dengan pertanda yang Allah berikan hari-hari ini, betapa kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar sudah agak berat. Mau ngajak kebaikan dianggapnya sok baik, menegur kesalahan dianggapnya sok suci, dan seterusnya. Maka ini peringatan untuk kita berhati-hati dengan lingkungan tersebut.
Karena Allah juga berfirman di ayat yang lain, kita diminta wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar itu sudah datang sehingga sirnalah kebatilan. Hari ini untuk kita berkata kebenaran sudah datang, kita mengingatkan sepertinya radik pelo. Karena kita takut dianggap sok baik, kita takut dianggap sok suci. Lebih parahnya kita ndak mau ribet biasanya, nggih, ngaten. Maka berhati-hati dengan lingkungan yang sudah seperti itu, karena bencana pasti tinggal menunggu waktu, ngaten. Kemudian yang kelima, penyebab umum terjadinya bencana yaitu normalisasi maksiat secara publik. Ketika pelaku dosa tidak segera diingatkan, mereka akan cepat sekali berkembang. Dados nek kejahatan boten dielingaken, biasanya ngejak-ngejak kancane niku cepet sangat. Nggih. Sehingga dosa menjadi budaya. Ngapunten sangat, budaya miras misal nggih. Miras itu kalau kita normalisasikan, terkhusus nuwun sewu yang saya amati ketika mantenan biasanya nggih. Kalau mantenan malam sebelumnya lek-lekan. Lah itu kita anggap wajar, kita anggap normal saja ketika yang melekan itu minum-minum. Nah, ini perlu kita berhati-hati, perlu kita ingatkan. Karena salah satu penyebab turunnya bencana, salah satunya ketika maksiat itu sudah kita normalisasi, kita anggap biasa. Sehingga ketika sudah menjadi budaya, perilaku ini bukan perilaku individu, tapi perilaku masyarakat, perilaku yang umum. Di saat inilah terasa begitu berat nggih, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Badai mengingatkan sudah lemah kita dalam hal ini. Maka ada satu hadis Nabi mengingatkan, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi perintah Nabi itu bersungguh-sungguh, bukan sampingan, nggih, bukan iseng-iseng saja, tapi bersungguh-sungguh menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau Allah akan menimpakan siksa kepada kalian dari sisinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Sunan Tirmizi nomor 2095. Nggih. Nah, ini penting untuk saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi peringatan untuk kita semuanya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk bersungguh-sungguh amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara kita sangat bersedih hari ini ketika ada miras kita tidak bisa mengingatkannya. Ketika ada kabar, ada orang yang jualan narkoba, kita juga tidak mampu mengingatkan. Maka sepertinya kita tinggal menunggu waktu saja niki. Kalau kita melihat pola bencana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Maka mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini, saya pribadi Al-Fakir mengajak Bapak Ibu semuanya, kalau tidak bisa mengingatkan secara tangan atau yang lain, selemah-lemahnya iman, mari kita doakan. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Dan mudah-mudahan yang jualan kita doakan cepat sadar, yang mereka lakukan merusak generasi. Setidak-tidaknya mari kita berdoa itu.
Dan saya minta selipkan doa, Allahumma aslih sababal muslimin. Ya Allah, perbaiki generasi muslim kami. Selipkan dalam doa harian kita. Ya Allah, perbaiki generasi kami. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, perbaiki Indonesia kami. Selipkan 3 doa tersebut dalam doa sehari-hari kita. Mudah-mudahan keajaiban doa ini yang merubah keadaan nanti. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jika disatukan pola di atas menjadi pola universal, bencana umat terdahulu, paling tidak dimulai satu kesombongan. Kesombongan seringkali menutup hati. Kesombongan yang menutup hati terlalu sulit untuk kemudian kebenaran itu datang. Dados ingkang sepindah, pola bencana itu datang di umat-umat terdahulu. Yang pertama itu sombong. Sombong adalah sifat iblis. Iblis itu tidaklah dikeluarkan dari surga karena memang yang pertama kesombongannya. Tidak mau sujud kepada Adam. Nah, ini pola pertama penyebab bencana. Sombong menutup hati sehingga kebenaran sulit masuk atau sulit datang. Yang berikutnya suka bermewah-mewah yang melalaikan akhirnya. Kalau sudah lalai, dekatlah maksiat, kemudian menjadi budaya. Apalagi di akhir-akhir ini dengan datangnya era informasi, semua manusia hari ini memegang gadget atau HP. Sekali orang terlihat mewah, biasanya diikuti yang lain. Kalau sudah diikuti yang lain menjadi tren. Kalau sudah menjadi tren, semua orang bisa melakukan apa saja demi bergaya hidup mewah. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan desa kita terlindungi dari hal tersebut. Lebih baik kita sederhana saja, yang terpenting hidup bahagia, tenang. Insya Allah itu sudah cukup dibanding terus mengikuti tren yang melalaikan. Kemudian yang ketiga, ketika datang peringatan justru malah ditolak, bahkan diolok-olok, diejek. Dan ini sudah terjadi di tengah kita. 5 tahun kami mencoba membangunkan remaja melalui IRMAS, Ikatan Remaja Masjid, yang rata-rata ketika saya minta mereka ngajak temennya, jawaban mereka hampir sepakat, malu, nek ora bareng-bareng. Ketika saya minta bareng-bareng, mereka juga susah sekali untuk menyatu, karena urusan sibuk, karena urusan izin, dan seterusnya. Intinya, ketika kita memberi peringatan atau ngajak kebaikan, selalu saja malu dahulu. Dan ini sudah terjadi di tengah kita. Sekali mereka berani, mereka diolok-olok. Lah, urusah nang masjid li kena izin. Jadi ke masjid itu malu, kata mereka. Dan ini betul-betul terjadi di anak-anak kita. Melalui kesempatan yang mulia ini saya menyeru kepada diri pribadi, Bapak Ibu semua, mari berpikir bagaimana kita memutus mata rantai ini. Mengapa tempat yang paling mulia di muka bumi bernama masjid, anak-anak kita malu mendatanginya. Mari kita berpikir
segera rumuskan solusinya. Kalau kita terlalu asik dengan ibadah pribadi masing-masing, tentu bukan itu tujuan agama. Karena Allah juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Tidak bisa kita soleh individual, kita itu juga mesti soleh sosial. Itu himbauan persyarikatan. Soleh individu bagus, tapi harus bermaslahat, harus ngajak kebaikan juga kepada yang lain. Lah maka mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini, mari kita berpikir, mari kita tentukan solusinya, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita kembali lagi ke masjid tanpa mereka malu. Dan bahkan bukan hanya anak-anak saja yang malu. Kadang di usia saya, teman-teman yang berusia 40-an tahun sampai dengan 50-an tahun, mereka juga masih segan untuk datang ke masjid. Satu, karena memang pola hidup mereka yang sudah terlalu lama berpusat di luaran sana, epicentrum kehidupannya. Sering saya sampaikan, terlalu lama kita memusatkan kehidupan kita di luar masjid. Tentu ini tidak bisa diteruskan, karena sebaik-baik tempat adalah masjid. Wabkhadul bilad aswaqoha, dan seburuk-buruk tempat adalah pasarnya. Maka mudah-mudahan di generasi kita mampu mengembalikan fungsi masjid kembali menjadi pusat kehidupan muslimin, di mana masjid tidak hanya untuk musola. Sering saya sampaikan, kalau masjid hanya sekedar musola, sekarang rumah itu banyak sekali yang musolanya bagus-bagus, tempat wudhunya ada air gemericik, ada batu-batu putih, musolanya ada AC-nya, ada kipasnya, mungkin lebih baik daripada masjid kita ini. Sehingga mereka enggan mendatangi masjid karena musolanya sudah lebih bagus dari masjidnya. Nah ini perlu kita pikirkan. Demi Allah saya sangat-sangat khawatir terhadap hal ini, karena faktanya sampai dengan hari ini yang usia 40-an tahun apalagi ke bawah itu belum memenuhi, belum memadati masjid tercinta kita ini. Saya lanjut, ketika Allah memberikan mukjizat, namun mereka tetap membantah, membangkang. Bahkan umat terdahulu, umatnya Nabi Hud, itu ketika minta mukjizat dikeluarkan unta dari batu, mohon maaf kalau saya salah, ketika minta unta dikeluarkan dari batu dan Allah kabulkan hal itu, ternyata untanya dibunuh. Dan itulah yang menjadi petaka, menjadi bencananya kaum Ad atau Samud. Tolong saya diingatkan ketika salah. Yang jelas ketika diberi mukjizat mereka tetap membangkang. Apa hari ini tidak berlaku? Hari ini tetap berlaku. Karena mukjizat terbesar itu bernama Al-Quran. Namun mereka tetap membangkang. Jadi polanya hampir sama. Bukan artinya kemudian ketika kita tahu hal ini berarti oh yang sana banyak membangkang. Tidak begitu temanya. Kalau memang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara memang terjadi banyak maksiat, banyak pembangkangan, apa di kampung kita tidak? Kan ngaten nggih. Jangan kemudian ketika kita melihat hal ini kita menjadi takabur, menjadi sombong. Tidak, justru ini untuk mengajak kita bermuhasabah. Bila mana di sana terjadi pembangkangan, di sana terjadi maksiat,
di sini juga sama. Maka berhati-hati kita, lebih tingkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang selanjutnya, bencana turun sesuai karakter dosa mereka. Nah ini kita tadaburi apa yang menimpa misal kaum Ad yang tadi saya sampaikan, itu dihancurkan oleh angin karena sombong dan merasa kuat. Karena memang kaum Ad ini terkenal dengan bangunannya, nggih. Ini hancur, dihancurkan oleh angin. Kemudian manipulatif itu kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, nggih, yang dikenal suka ngurangi timbangan, suka korupsi. Lah orang-orang yang manipulatif dihancurkan dengan gempa. Kemudian penyimpangan seksual, kaumnya Nabi Lut, nggih, itu azabnya dibalik kotanya. Jadi kotanya dibalik, ini di Yordan. Kemudian penindasan yang sering dilakukan Fir'aun. Lah ini Fir'aun ini banyak sekali tulahnya. Tulah, kalau bahasa kita tulah, bencana, nggih. Banyak sekali bencananya kalau di era Fir'aun. Ada sungai yang mengalirkan darah, ada populasi katak yang sedemikian banyak. Jadi Fir'aun ini banyak sekali kena azab. Sampai azab terbesarnya dimatikan di tengah laut, nggih, dan jasadnya diabadikan sebagai pelajaran kita semuanya. Kemudian yang keenam, umat yang tersisa menjadi ibroh untuk generasi selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi, jika disatukan pola-pola yang terjadi, bencana yang terjadi kaum terdahulu, ada paling tidak 7, nggih. Sombong, mewah yang melalaikan, kemudian budaya maksiat, terus kemudian datang peringatan tapi ditolak. Yang keempat, Allah berikan mukjizat pun mereka tetap membangkang. Yang kelima, bencana turun sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau sombong dihancurkan dengan angin, manipulatif dihancurkan dengan gempa, penyimpangan seksual dikubur sekalian, dibalikkan kotanya atau tempatnya, geografisnya. Kemudian penindasan dihanyutkan. Wallahu alam, apa memang sudah terjadi banyak penindasan di negeri ini, jadi banyak yang hanyut, wallahu alam. Tapi yang jelas, saya tidak mengajak untuk kita menghakimi mereka. Justru saya mengajak untuk kita berhusnudzon. Mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya, diampuni segala dosa-dosanya. Yang meninggal dunia diterima di sisinya dan mudah-mudahan tergolong syahid. Kemudian yang keenam, umat yang tersisa menjadi ibroh, menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kemudian pola bencana yang terulang, artinya yang berulang yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Pola berulang ini disebut dengan sunatullah. Sehingga ketika datangnya syirik dan sombong, kezaliman yang berlapis-lapis, dakwah yang terus ditolak, penghinaan terhadap nabi atau ulama, kerusakan moral menjadi budaya, bencana datang menimpa seluruh masyarakat. Ini seperti menjadi sebuah pola. Maka saya mengingatkan diri pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika sudah terjadi di dalam masyarakat kesyirikan, sombong, sombong yang menimbulkan tertutupnya hati sehingga terbantahlah kebenaran, mboten menerima kebenaran. Itu perlu kita ingatkan. Kemudian kezaliman yang berlapis-lapis, bansos yang semestinya untuk orang lemah, para mustad'afin dikorupsi. Ini kan kezaliman yang luar biasa. Boro-boro nolong ini malah dikorupsi. Kemudian dakwah itu terus ditolak.
kita ngajak kebaikan ditolak, kita ngajak ke masjid ditolak, kita mengingatkan diolok-olok. Nah, ini sudah harus berhati-hati. Kemudian para alim ulama menjadi olok-olokan hari ini, kerusakan moral menjadi budaya, sehingga berbuat maksiat itu malah bangga. Maka tinggal menunggu waktu saja. Karena ini memang sunatullah, berpola, menjadi sebuah pola. Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayatnya 22-23, saya langsung bacakan artinya saja. Engkau tidak akan menemukan perubahan pada sunnah Allah. Jadi ketika ini sudah menjadi semacam siklus, semacam hukum yang tidak berubah, maka akan sulit kita mengubahnya. Kalau sudah terjadi seperti itu akan sulit kita hindari, kirang langkung ngaten. Maka yang bisa kita hindari ketika terjadi satu kemaksiatan tertentu, segera saja kita mengingatkan. Kinten-kinten ngaten nggih. Ada satu hadis nuwun sewu, Nabi kita melarang menertawakan orang kentut. Mohon maaf ini nggih. Nabi kita melarang. Kenapa? Kalau kita tarik, nun sewu, kentut ini bukan perbuatan yang dosa, nggih. Namun menimbulkan dampak yang kurang enak bagi lainnya. Leres nggih? Kenapa Nabi melarang untuk menertawakannya? Karena tidak dosa tadi. Hanya karena mungkin tidak bisa menahan sehingga terjadi. Namun kalau maksiat, biarpun yang maksiat orang lain, yang kena dampaknya orang banyak. Oke? Yang kena dampaknya orang banyak. Maka disinilah Nabi menyuruh bersungguh-sungguh kalian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan mudah kemudian mengolok-olok atau mengejek. Yang terkena musibah belum tentu yang diazab. Oke? Karena hikmah bencana tentu macam-macam. Walaupun betul maksiat itu mengundang bencana, tapi tidak boleh kita serta-merta menuduh yang kena bencana adalah pelaku maksiat. Belum tentu, okay? Mungkin ada, tapi dampaknya memang terkena kepada orang-orang yang baik. Jam kirang-kirang 6 menit lagi, okay. Ini saya coba merangkum, kita tadabur, kita tadabur dari bencana yang terjadi pada umat terdahulu. Sejarah mencatat bencana besar yang paling awal adalah bencana kaum Nuh, Nabi Nuh. Insya Allah kita semuanya paham terjadi banjir bandang, banjir global. Penyebab bencananya dalam Al-Quran, penyebab utama kebinasaan kaum Nuh bukan sekedar penolakan, tapi akumulasi kerusakan akidah, moral, sosial, dan peradaban selama ratusan tahun. Pada surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Allah menggunakan kalimat ini, artinya Nabi Nuh telah tinggal bersama kaumnya itu 950 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang yang zalim. Dan kisah tentang penolakan terhadap peringatan Nabi Nuh hingga perintah Allah membuat kapal diabadikan Allah dalam Quran surat Hud ayat 36 sampai 48. Monggo nanti sebagai PR dibuka
surat Hud. Surat Hud niku surat ke-11. Ayatnya 36 sampai dengan 48. Allah mengabadikan kisah dari peringatan Nabi Nuh sampai dengan diutus untuk membuat kapal. Itu diabadikan di Hud 36 sampai 48. Kemudian apa penyebab selanjutnya? Yaitu syirik yang terstruktur. Dados membuat agama baru itu bukan hanya sekarang, nggih. Onten nabi anyar, agama anyar itu bukan hanya sekarang. Itu dari Nabi Nuh saja sudah ada, dan ini diabadikan di surat Nuh ayat 23. Yang artinya mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad. Wad niki dewa mereka, nggih. Jadi mereka membuat Tuhan yang bernama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Jadi agama baru dibikin, Tuhannya juga disiapkan, kinten-kinten ngaten. Lah ini berjalan ratusan tahun sehingga perkataan mereka diabadikan Allah di surat Nuh ayat 23. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu atau dewa-dewa kalian. Jangan pula sekali-kali meninggalkan Wad. Ada 4, nggih. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Analisis. Mereka membuat agama baru dengan hierarki sesembahan. Dados onten tingkatane wau, nggih. Kemudian penyimpangan itu bukan bersifat spontan, tapi hasil rekayasa elit-elit pembesar dulu. Kalau sekarang elit-elit tertentu, nggih. Kemudian terjadi cultural engineering. Jadi membuat budaya, nggih, membuat budaya. Patung dibuat untuk menghormati orang soleh, lalu disembah generasi selanjutnya. Jadi orang soleh diabadikan dengan patung, lambat laun untuk menghormati orang soleh tersebut diberilah sesaji. Sampai akhirnya menjadi setingkat dewa atau setingkat Tuhan. Ini kan naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terulang. Okay. Pola bencananya ketika manusia memindahkan ketundukan dari Allah kepada makhluk, maka rusaklah standar benar dan salah. Dari sinilah seluruh kehancuran sosial bermula. Dados awalnya mensyirikan Allah, nggih, memindahkan kebergantungan kita ke Allah kepada makhluk. Apa sekarang tidak ada? Sekarang lebih banyak. Kebergantungan kita kepada uang, kebergantungan kita kepada benda itu jauh lebih mengkhawatirkan. Nggih, jauh lebih mengkhawatirkan. Kalau enggak pegang HP bingung, wah itu semakin banyak kebergantungan kita kepada makhluk. Maka ini berhati-hati, mudah-mudahan jangan sampai kebergantungan kita kepada Allah tergeser karena benda. Sampun azan? Oke. Insya Allah ini kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan kita bahas pola bencana dari Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengertian kita bersama, lebih meningkatkan ketakwaan kita bersama, dan meningkatkan kebergantungan kita only one, hanya Allah semata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.